siang Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah Komisi Dewasa GKI Mangga Besar hari ini Rabu 8 September 2021. Mari kita membuka ibadah ini dengan bersama mengangkat pujian dari PKJ 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan dan kasih juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami Tuhan jika tanpa kami sadari kami masih saja melukai hati Tuhan melalui sikap dan tutur kata kami kepada orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah online ini dari awal hingga akhir, agar ibadah ini boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun yang mengikutinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini membalik keadaan. Bacaannya diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan 9. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan pengajaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sebelum kita bersama membaca Mazmur 146, mari kita angkat pujian dari PKJ 40. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah.
ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita membacakan Mazmur terambil dari Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, pada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibekokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan
menyelamatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat berpaut jangkar hidupku. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus agar Tuhan memampukan kita memahami, mengerti firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk segala kebaikan. Pada saat ini kami pun bersyukur meskipun dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Ketika kami merenungkan firman-Mu di rumah kami masing-masing, kami yakin Tuhan juga menemani kami. Engkau memberikan pengertian yang benar agar firman ini dapat kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tadi dalam kata pembuka beritahu kepada kita bahwa tema hari ini adalah membalik keadaan. Bacaannya dari Yesaya 35 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 35 ayat 4 sampai 9 demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, membalikkan keadaan. Saya merenungkan bagian tema ini. Jelas membalikkan sebuah keadaan
Tidak semudah Anda dan saya membalikkan telapak tangan. Telapak tangan kita mudah untuk dibolak-balik. Tetapi membalikkan keadaan perlu perjuangan. Misalnya dalam sebuah pertandingan final, entah sepak bola ataupun bulu tangkis, lawan sudah mendekati angka finish, lalu kemudian kita ketinggalan jauh. Nah, saudara-saudara, untuk dapat membalikkan keadaan artinya bahwa kita menyusul dan kemudian kita bisa memenangkannya. Ini tentu memerlukan perjuangan, memerlukan tenaga, menguras energi. Tapi yang lebih penting dari itu adalah cukup mental kita, cukup keyakinan kita bahwa kita akan bisa mengalahkan lawan kita. Jelas tadi saya katakan tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi keadaan kehidupan pun demikian. Ketika keadaan kita dalam suasana kondisi sulit, banyak penderitaan. Umpamanya aja sekarang situasi COVID-19 ini yang belum kunjung reda. Suasana yang membatasi kita semua dari gerak langkah kita, dari terhubungnya Anda dan saya, dari kita berjabat tangan, dari kita berkumpul, dari kita menikmati suasana kebersamaan. Bisakah itu semua kemudian kita membaliknya dengan suasana yang hangat, akrab, suasana komunal, suasana di mana kita satu dengan yang lain, tidak terhubung hanya dengan layar kamera ini? Atau bisakah ketika kita mengalami penderitaan, kesulitan, baik yang terhubung dengan COVID ini, yaitu di mana banyak teman kita, di mana banyak mungkin anggota keluarga kita yang terpapar, yang mengalami penderitaan, yang dirawat di rumah sakit, bahkan yang Tuhan panggil pulang. Bisakah kemudian suasana ini berubah menjadi suasana ceria kembali, antusias, berubah menjadi semangat lagi? Saudara-saudara, jelas tidak hanya cukup kita berjuang melalui tenaga, melalui pikiran, melalui logika kita, tapi menyiapkan mental kita, iman kita, iman yang terarah kepada Tuhan. Sama seperti keadaan yang direkam, yang dicatat oleh Nabi Yesaya yang tadi kita baca. Yesaya pasalnya yang ke-35. Suasana pasti mencekam, suasana mengerikan, dan suasana di situ banyak duka cita, banyak kepahitan yang dialami oleh bangsa Israel, umat Allah, ketika mereka dalam suasana perbudakan, pembuangan, sehingga yang terjadi pemandangannya adalah ratap tangis, lalu kemudian sesal, kecewa, dan lain sebagainya, frustasi. Saudara-saudara, dalam keputusasaan,
frustasi, kecewa, sakit, dan seterusnya, Nabi dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan berita pengharapan. Nabi Yesaya diutus untuk menyatakan bahwa sebentar lagi ada sesuatu, ada kondisi yang terbalik. Terbalik di sini adalah membalikkan suasana duka cita menjadi sukacita. Saudara-saudara, pesan kuat ini tadi dimulai dari ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Jadi sang Nabi diutus untuk menyampaikan pengharapan, kata-kata yang membangkitkan semangat ini kepada siapa? Kepada orang-orang yang sedang tawar hati. Saudara, jika Anda pada saat ini sedang keadaan tawar hati oleh karena banyak pergumulan, banyak penderitaan, umat Tuhan juga dulu sedang mengalami tawar hati. Tawar hati artinya ya sudah, bahwa kita gak mau melakukan apapun lagi. Saking kecewanya, saking penderitaan yang terus menghimpit mereka. Saudara-saudara, apa yang dikatakan sang Nabi? Ia katakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Di sini yang tadi saya katakan, mental hati kita harus dikuatkan. Saudara-saudara, seberapa besar pun kekuatan Anda, seberapa hebat pun pemikiran Anda, namun ketika hatimu tawar, hatimu ciut, maka itu semua tidak akan ada gunanya. Tidak akan membangun, tidak akan membalikkan keadaan. Maka yang disentuh pertama-tama adalah kuatkan hatimu. Karena disitulah pusat dari segala sesuatu, energi yang luar biasa, yang berasal tentunya dari Tuhan. Jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut di sini kalau dalam konteks keadaan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya adalah jelas orang-orang Israel, umat Tuhan merasa takut karena begitu banyaknya musuh-musuh mereka, orang-orang yang menganiaya mereka. Alasannya kenapa mereka jangan takut adalah lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ya, karena konteksnya musuh yang menganiaya orang-orang Israel, umat Allah itu, maka umat itu diingatkan Allahmu, Allah yang perkasa itu akan datang dengan pembalasan, akan menumpas apa yang menjadi lawan atau musuh-musuh umat Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi ketakutan kita pada saat ini? Anda mungkin takut dengan masa depanmu. Kita takut mungkin pada saat ini dengan sakit penyakit, dengan virus, dengan berbagai macam ancaman. Kita takut gerakan-gerakan radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sumber-sumber ketakutan itu jelas ada, nyata. Tapi kemudian firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu, Allahmu akan datang. Saudara-saudara, jelas Allah tidak akan tinggal diam melihat umatnya, melihat anak-anaknya dihimpit oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Ia akan datang, Ia akan melepaskan, Ia akan membebaskan, memberikan kelegaan. Hanya saja tadi pertama-tama harus diingat, jangan ciut hatimu. Saudara-saudara, yakin dan percaya bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Lalu kemudian Nabi menguraikan ada banyak di situ perubahan-perubahan yang mendasar, keadaan yang berubah, membalikkan keadaan.
Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan di sini membalikkan keadaan? Pada waktu itu orang-orang buta akan dicelikan. Orang buta akan melihat. Lalu kemudian telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Ini semua keadaan yang terbalik. Keadaan yang dipulihkan. Hal ini sama seperti apa juga yang kita baca dalam Mazmur tadi. Saudara-saudara, keadaan ini jelas keadaan yang sukacita, membahagiakan. Namun kita melihat ketika manusia itu dipulihkan, maka alam raya pun ikut dipulihkan. Dikatakan di sana bahwa air akan memancar dari padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat mungkin yang panas ini akan menjadi kolam dan seterusnya. Akan ada tumbuh-tumbuhan, akan ada banyak hal-hal yang mengembirakan dari alam raya ini. Jelas ketika hati manusia dipulihkan, manusia akan mengalami sukacita. Ia akan mengalami kebahagiaan. Dampaknya juga manusia akan melihat alam raya turut pulih. Ketika Anda dan saya dipulihkan, maka kehidupan kita pun tidak egois. Maka kehidupan kita pun tidak akan semena-mena terhadap alam. Dan alam sendiri juga akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi saudara-saudara, ketika pada saat ini ada banyak hal yang harus kita jalani, yang harus kita lewati, biarlah kita yakin dan percaya. Seberapapun penderitaan yang kita alami, kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Tuhan datang, Immanuel ada menyertai kita, memberikan kelepasan, membalikkan keadaan. Yakin dan percayalah kepada Allah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68402999340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Doa persembahan 1, 2, 3. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai hari ini.
baik melalui kesehatan keluarga, teman, maupun materi. Kini kami ingin mengucap syukur untuk semua itu, melalui persembahan yang kami yakini juga berasal daripada-Mu. Tuhan, kiranya berkenan menerimanya dan memampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Pakailah tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan rasa takut akan Engkau di dalam pengaturan persembahan ini, agar dapat dipakai untuk juga menjadi berkat kembali bagi jemaat-Mu, khususnya di GKI Mangga Besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai hari ini, baik melalui kesehatan keluarga, teman, maupun materi. Kini kami ingin mengucap syukur untuk semua itu, melalui persembahan yang kami yakini juga berasal daripada-Mu. Tuhan, kiranya berkenan menerimanya dan memampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama. Pakailah tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan rasa takut akan Engkau di dalam pengaturan persembahan ini, agar dapat dipakai untuk juga menjadi berkat kembali bagi jemaat-Mu, khususnya di GKI Mangga Besar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran rahmat lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran rahmat lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pemulihan yang Engkau sediakan buat kami, untuk potensi yang ada dalam diri kami dalam menghadapi pergumulan kesulitan hidup, supaya kami dapat membalikkan keadaan. Maka ketika kami mampu membalikkan keadaan itu, pada hakikatnya bukan kekuatan kami, melainkan Allah sendiri sang penyelamat penolong kami. Tuhan, tolong Engkau yang menolong bangsa kami juga dalam melewati masa-masa sulit, masa yang tidak mudah.
agar kami sebagai bangsa tetap utuh dalam kesatuan kesehatian untuk bersama-sama menghadapi masa-masa pandemi ini, untuk saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Untuk kami pada saat ini juga tidak hanya melakukan berjuang bagi kepentingan sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa untuk beri jamu ya Bapak di KAI Mangga Besar ini dalam berbagai upaya untuk kembali menata, untuk bangkit kembali, untuk boleh bersama-sama nantinya beribadah kembali. Tuhan tolong segala upaya ini. Kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mengharapkan betul-betul pemulihan pada saat ini. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Bagi anggota jemaat-Mu atau siapapun juga yang mengalami pada saat ini kesulitan ekonomi, pekerjaan, keuangan, Tuhan juga yang menolong. Juga untuk anak-anak kami yang harus terus-menerus mempersiapkan diri dengan belajar, berikan ketekunan, kepandaian kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk Komisi Dewasa di KAI Mangga Besar ini. Tuhan tolong supaya kami juga dapat terus melayani Tuhan dengan berbagai cara yang Tuhan juga bukakan buat kami semua. Dan pada akhirnya ya Bapak, tiliklah setiap kami di rumah kami masing-masing dalam keadaan kami, Tuhan yang menolong supaya kami dapat bangkit kembali, supaya kami dapat melihat dan juga berpartisipasi aktif untuk memulihkan keadaan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, sambil kami terus meyakini bahwa berkat Tuhan ada di sepanjang kehidupan kami, dari masa-masa lalu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan